Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita bertanya-tanya, siapakah yang harus saya bantu dalam hidup saya? Jika kita pengikut Kristus, jawabannya sederhana. Kita jalani hidup kita dengan berfokus pada orang-orang yang juga menjadi fokus Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan baru memulai pelayanan publiknya, Tuhan Yesus berdiri di sinagog setempat dan membaca sebuah bagian dari kitab suci yang disebut dengan Perjanjian Lama. Bagian itu menjelaskan inti pelayanan Yesus. Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Tuhan Yesus ingin menghabiskan hidup kita dengan berfokus pada orang-orang seperti yang Ia lakukan. Jadi mari kita lihat 5 tipe orang yang Tuhan Yesus datang untuk menolong mereka. Orang-orang yang sama yang Ia ingin kita juga menolongnya. Yang pertama, Tuhan Yesus menolong orang miskin, yang bisa berarti banyak hal. Beberapa orang mengalami kemiskinan materi. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang lain miskin secara moral, tidak tahu atau tidak peduli tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Dan yang lain miskin secara rohani, mereka tidak tahu bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa mereka dan ingin menghabiskan kekekalan bersama mereka di surga. Hal yang kedua, Tuhan Yesus juga datang untuk orang yang patah hati, yang hatinya hancur karena berbagai alasan, termasuk kekecewaan, penolakan, kebencian. Namun Alkitab berjanji Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Mazmur 38 ayat 18. Dan yang ketiga, Yesus datang untuk orang yang di penjara, baik mereka yang berada di penjara fisik maupun orang-orang yang berada di penjara kecanduan, rahasia, ketidaktahuan, dan ketakutan. Tuhan datang untuk menyatakan kebebasan bagi mereka, dan itulah yang Dia ingin kita lakukan juga. Yang keempat, Tuhan Yesus datang untuk orang buta. Jutaan orang buta secara fisik yang dapat menjadi tantangan besar dalam beberapa budaya. Namun Yesus juga peduli dengan hal-hal seperti kebutaan rasional, kebutaan relasional, dan juga kebutaan rohani, di mana orang-orang tidak memiliki hubungan yang kuat satu sama lain, bahkan dengan Tuhan. Yang terakhir, Yesus datang untuk orang yang tertindas. Dunia kita penuh dengan orang-orang yang ditindas, dimanfaatkan, dan banyak sekali mereka yang terdampak oleh hal-hal seperti perang, pelecehan, pengabaian, bahkan penindasan rohani. Tuhan Yesus menawarkan kebebasan kepada orang-orang ini, dan itulah yang Tuhan harapkan dari kita juga. Orang yang miskin, patah hati, di penjara, buta, dan tertindas, mereka adalah orang-orang yang Yesus pedulikan, dan merekalah yang Tuhan ingin supaya kita juga mempedulikan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bawa hati kami Tuhan untuk peduli pada hal-hal yang Tuhan juga lakukan. Oleh sebab itu berkati setiap kami Tuhan, supaya kami memiliki kepekaan khusus untuk hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.